Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dapat pelayanan untuk dari tamu kereta api untuk kunjungan di beberapa stasiun untuk 3 hari ke depan. Ini hari pertama ya. Kondisi saat ini sedang ada pengecoran atau pembetonan jalan di Jalan Raya Gombong-Kebumen atau arah ke Jakarta Bandung. Ini posisi saya sudah nunggu sekitar 10 menit di sini tadi. Ini setelah ini giliran yang arah ke barat nanti akan dibuka. Cuaca kali ini mendung, tapi belum kelihatan kayak belum mau hujan dari pagi ini. Oke, sebelumnya ini adalah pengalaman saya di perjalanan untuk pelayanan dari pihak stasiun atau dari pihak kereta api Indonesia. Nanti kita lihat tujuannya, belum tahu ya. Masih belum jalan karena masih dari ditutup yang arah ke barat. Untuk perjalanan ini saya harus standby dulu di stasiun karena dari pihak penumpang posisi sekarang masih dalam perjalanan dari Jakarta. Untuk penjemputan nanti sekitaran jam, kalau sesuai jadwal jam 13.30-an atau setengah 2 siang. Sekarang posisi jam 10.36, jadi masih bisa untuk santai, jadi nanti masih bisa standby di stasiun. Tetap jaga kesehatan untuk perjalanan kali ini ya teman-teman. Saya tadi sudah minum kopi, tapi kalau saya memang nggak suka manis, jadi kopi gulanya sedikit. Itu kalau menurut saya jadi membantu untuk tidak mudah ngantuk ya di perjalanan. Tapi jangan coba-coba buat minum kopi di malam, soalnya nanti bisa nggak tidur-tidur sampai jam 3 pagi itu. Banyak kendaraan besar dengan muatan berat ke arah timur. Oke teman-teman, ini sudah dibuka untuk yang arah ke barat, jadi kita jalan lagi pelan-pelan ya, karena posisinya baru dibuka. Bang Cendol. Ini dia sudah bisa dipakai untuk satu bahu jalan, yang satu bahu masih di aspal untuk dasar ini. Mungkin di aspal dulu biar kata untuk nanti dikasih rangka besinya. Kita lihat beberapa alat berat sedang mengerjakan untuk bahu jalan, diratakan dulu. Nah itu sebagian udah ada batu pecahan, atau kalau bahasanya mungkin split ya. Nah ini ada pengisian BBM, pom bensin, jadi masih bisa untuk pengisian bahan bakar. Hati-hati teman-teman, masih ada besi-besi yang keluar dari beton yang sebelah kanan. Ini proyek ini baru dikerjakan sekitar 2 minggu berjalan ini. Langsung dikebut.
ini ada mobil yang gimana ini? Sudah posisi yang jalur ke barat dibuka tapi ada mobil yang masuk. Nah, sama-sama bingung yang dari sana ya. Dikiranya sana yang jalan. Kita ngikutin abang becak. Nah, ini depan saya ada rumah sakit PKU Muhammadiyah Seruang. Cukup besar di sini. Sebelum nanti di Gombong juga ada rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Lumayan panjang ini. Ini kalau mungkin jam sore bisa macet lama ini, soalnya banyak bis malam yang tujuan Jakarta, Bekasi, Bandung, Bogor pada mulai berangkat, karena memang pemberangkatannya biasanya kalau bis malam sekitar jam setengah lima sore di agen-agen di daerah sini. Oke, saya sendiri di sini, posisi masih kosong ya, belum ada penumpang. Nah, kondisi jalan udah normal. Ini kembali ke jalan yang belum digarap, masih jalan aspal ini. Memang kondisi jalannya di sini belum lebar, masih standar. Nah, kemungkinan akan di full cor beton ya, sampai nanti di ruas jalan di Karanganyar ke Gombong. Nanti kita tunjukin jalannya. Ini masih jalan versi lama, jalannya masih aspal, masih bergelombang, terlihat masih ada tempel sulam menggunakan aspal. Ini kita udah ngelewatin di Polsek Seruang. Sudah lancar kembali jalannya, sudah tidak macet. Beberapa kendaraan sudah normal. Ini mungkin karena di depan tadi ada kendaraan besar atau truk membawa muatan pasir atau split kayaknya, jadi agak lambat. Masih banyak sawah di sini ya. Beberapa terlihat ada kawasan pergudangan. Nah, untuk teman-teman, kita sampai di pertigaan Guyangan ya. Jadi kalau dari arah timur nanti di pertigaan kita ambil kiri itu untuk tujuan ke Tanahan, atau yang mau ke Jogja lewat jalur selatan. Itu nanti tinggal, nah ini nih, belok kiri nih ke sana. Nah, ini ke sana. Nah, ini di sini mulai ada alat berat yang mau buat operasional. Kemungkinan di sini juga nanti mulai dikerjakan untuk pengecoran atau beton ini. Mungkin 11-12 sama yang tadi kita lewat. Nah, ini kita sudah di Candisari Hotel and Resto ya. Jadi ini tempat pemberhentian yang udah dari dulu ini. Kita sekarang sudah sampai di jembatan. Nah, ini di sini jalan aspalnya sudah selesai. Kemungkinan ini besok ke depan jalan sudah full beton seperti ini ya. Jadi lebar, bagus. Kayaknya kalau jalan beton minim perawatan. Nah, ini jalannya udah halus semua ini. Kalau ini udah dari
2 tahun yang lalu ini jalan ini sudah dibeton. Pemandangannya lumayan, sawah, gunung, kondisi jalan lebar, bagus, mantap. Nah, kita sekarang sampai di perlintasan kereta api Karanganyar. Kebetulan ini ada kereta mau lewat, kita tunggu dulu ya. Oke, sambil istirahat dulu, kita bisa minum. Oke, kita jalan lagi. Hati-hati ya teman-teman, buat yang melintas di perlintasan kereta api sini, karena di sini baru dibetulin, biasanya aspal agak mengelupas lagi. Oh, kalau ini udah bagus nih, soalnya ini sering berhenti kendaraan besar karena stasiun memang banyak penumpang yang naik dan turun di stasiun ini, jadi sering dibuka tutup, agak lama jadi macet biasanya. Kita sampai di Pasar Karanganyar. Ini pasarnya, tempatnya ada di sebelah kiri kita. Ini komplek pasar. Nah, nanti di depan ada jembatan sungai. Lumayan ramai nih, banyak pertokoan. Ini jembatan Karanganyar. Nah, kita sudah ketemu di jalan beton lagi. Ini sudah di arah ke Gombong. Jadi setelah Karanganyar, nanti kita ketemu di Kecamatan Gombong. Sampai Gombong nanti jalannya begini ya teman-teman, bagus, lebar. Karena sudah diganti dengan jalan beton. Dulunya aspal semua sini. Lumayan lenggang jalannya, karena mungkin bukan di jam sibuk. Jam sibuknya nanti kalau di jalan ini sore ya. Kita masih di jalan raya menuju arah Gombong. Gombong itu salah satu kecamatan di Kebumen. Terkenal juga ini kalau Gombong. Ada salah satu atau beberapa artis ibu kota yang asli dari Gombong. Lumayan bagus ya teman-teman jalannya, karena masih kondisi ya 2 tahunan ini lah di beton. Jadi kondisinya memang masih mulus, belum ada yang retak ataupun pecah-pecah. Mungkin kalau misal masih aspal, ketika hujan deras, musim hujan, biasanya aspal menjadi bolong, ngelupas, rusak, karena dilewatin kendaraan besar, juga ditambah dengan curah hujan yang setiap hari mungkin hujan, jadi mudah rusak. Jadi dilakukan penggantian dengan jalan beton seperti yang kita lewat. Nah, kita sekarang sudah masuk di komplek wilayah Gombong. Ini juga di sini macet. Tadi ada perbaikan jalan, jadi macet ini. Buka tutup jalan. Ini nanti di depan kita melewati pasar Gombong dan stasiun Gombong. Jadi jarak antara Kebumen sampai ke Gombong kurang lebih, kalau waktu tempuh tidak macet seperti tadi ya, mungkin hanya pantaran 25 menit. Nah, jadi dekat ya, Gombong ke Kebumen atau Kebumen ke Gombong itu sekitar 25 menit. Kita sekarang sampai di Pasar Gombong. Nah, tempatnya ada di sebelah kanan saya. Ini adalah Pasar Gombong. Nah, ini nanti di depan ini ada pertigaan. Ini kalau belok kiri bisa ke stasiun Gombong. Nah, itu arah sana, itu stasiun Gombong.
beberapa kali dulu sering kalau dari Jakarta turun di stasiun Gombong kalau pas pulang ke rumah. Nah, nanti di sini ada PKU Muhammadiyah Gombong. Ya, PKU Muhammadiyah Gombong itu PKU yang lumayan besar sekarang. Nah, ini di depan ada pertigaan, kalau ke kanan ke Sempor atau ke Banjar, Purbalingga menggunakan rute alternatif. Nah, itu buat yang teman-teman mau ke Banjar, Purbalingga bisa belok kanan. Nah, ke sana ya teman-teman. Nanti di sana melewati Waduk Sempor yang lumayan terkenal dengan mendoan amba punya Syahrini KW. Ada saja. Nah, ini PKU Muhammadiyah Gombong. Oke, sudah lancar lagi jalannya, sudah nggak macet lagi. Kita sekarang ada di perbatasan di Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Kebumen ya tadi. Nah, ini ada perbatasannya. Selamat datang Banyumas Satria, atau kita kenal dengan Kabupaten Banyumas. Banyumas sama kayak Kebumen, ngomongnya ngapak itu pakai A ya, apa sapa. Beda dengan orang dialek dari timur kayak Jogja, Solo atau Jawa Timur yang kebanyakan serba O, misal opo, sopo, iyo. Nah, seperti itu bedanya. Ya, memang Indonesia banyak budaya, banyak kearifan lokal dari setiap kabupaten atau daerah masing-masing. Jadi beda tempat, beda kebiasaannya. Tapi untuk puasa keseharian kita memang masih bahasa Jawa ya. Buat teman-teman yang sudah pernah ke Jawa mungkin jadi tahu sedikit dialek bahasa masing-masing di tanah Jawa. Ya, ini kita sekarang mau masuk wilayah, setelah Gombong ada wilayah Tambak. Setelah Tambak nanti ada Sumbyo. Setelah Sumbyo nanti kita di perempatan besar, perempatan buntu. Nah, di situ saya nanti ambil kiri karena tujuan kita adalah di stasiun Kroya. Buat teman-teman yang melewati perlintasan buntu, kalau untuk lurus bisa ke Sampang, Cilacap, Bandung, Majenang. Nah, yang ke kanan nanti di perempatan itu yang arah ke Purwokerto, mungkin yang mau ke Purbalingga bisa ambil kanan. Ya, mungkin sekitaran 20 menit lagi lah dari Tambak. Nah, di samping sebelah kiri saya ada rel kereta api. Di sebelah kanan dengan view pemandangan gunung-gunung dan sawah. Sejuk ya pemirsa. Nah, kita sekarang sampai di Tambak yang terkenal dengan sate bebek. Ini nanti di depan ada beberapa warung makan dengan menu utama sate bebek. Nah, di sini sudah mulai kelihatan. Nah, di sini sudah mulai sate bebek. Nah, ini dia sebelah kiri saya tuh sate bebek Pak Paiman. Ada lagi sate bebek Bu Yani Encus. Memang terkenal di sini sate bebek. Buat teman-teman yang suka sate bebek, mampir aja di sate bebek Tambak. Banyak sate bebek Pak Encus, wajib dicoba kan buat teman-teman. Ini masih di Jalan Tambak ya teman-teman, jalannya beton. Nah, kita di depan
akan ketemu dengan pertigaan. Kalau ke kanan ambil jalur lingkar ya, lingkar Sumbyo. Nah kalau lurus kita ambil di jalur utamanya, cuman kita nanti lewat depan pasar Sumbyo. Mungkin jalan lingkarnya itu dibuat untuk mengurai kemacetan ketika mudik ya, mudik lebaran. Soalnya pasar Sumbyo itu ada pasar dan perlintasan kereta api ya, dulu sering macet kalau di situ, lumayan panjang. Sebelah kiri didominasi oleh sawah-sawah. Ini sedang musim tanam ya di sini ya. Beberapa sawah belum ditanami, baru disemai bibitnya. Ini kita di jalan menuju ke Tambak. Setelah Tambak nanti ada Buntu. Nah, kita sampai di pasar Sumbyo, pasar yang lumayan besar. Nah di sini sebelum ada jalan lingkar, kalau pas mudik itu macet ya, karena banyak orang belanja pasar, jadi macet di sini. Nah kalau yang tadi kita ambil kanan, ketemunya di jalan ini lagi, di pertigaan depan ini. Nah dari yang ini ya teman-teman. Nah tadi ketemunya itu jalan yang itu. Nah kita sudah keluar dari pasar Sumbyo, sekarang menuju di perempatan besar, perempatan Buntu ya. Kondisi jalan masih didominasi dengan persawahan, dengan backgroundnya gunung ya, pegunungan. Jadi ini kalau posisi langit cerah, itu di depan kita terlihat Gunung Slamet. Gunung Slamet itu ada di Kabupaten Banyumas, tepatnya di wilayah Baturaden. Jadi Gunung Slamet itu di bawahnya ada beberapa kota, yaitu Purwokerto. Di sebelah utara nanti ada Pemalang, Tegal dengan wisata yang terkenal objek wisata Guci ya, pemandian panas, air panas. Di Baturaden juga ada pemandian air panas yang terkenal dengan Sumur 7 kalau nggak salah, atau Panturan Sumur 7 kalau nggak salah. Jadi mandinya bisa menggunakan air hangat alami ya, dari mata air di Gunung Slamet. Nah ini sampai di perempatan jalan alternatif. Yang mau ke arah Purwokerto bisa ambil kanan ya, sesuai petunjuk nanti. Jadi nggak perlu lewat Buntu, tinggal lewat ini perempatan nanti belok kanan. Bisa memangkas waktu tempuh sekitar 30 menit lebih cepat ya, dibandingkan dengan menggunakan jalur ke Purwokerto lewat Buntu. Karena memang nggak macet ya di situ. Cuman jalannya ekstrim buat teman-teman yang belum pernah, wajib hati-hati ya. Ya kita jalan lagi. Nah ini teman-teman buat yang mau ke Purwokerto lewat jalur alternatif bisa ambil kanan ke sana ya. Jalannya sempit, tapi di situ banyak duren ya, duren bawor kalau di Banyumas terkenal. Banyak yang jual duren, bibit-bibit juga banyak. Oke. Sebentar lagi kita sampai di perempatan Buntu. Tapi ini sudah jam 11 lewat 54. Saya mau sholat dulu ya, sholat duhur, sambil istirahat sebentar nanti. Karena perjalanan mungkin masih setengah jam lagi ke stasiun Kroya. Nah ini masjidnya ada di sebelah kiri saya. Nah ini ada perempatan Buntu. Jadi kalau kiri ke Kroya, lurus ke Cilacap, Bandung, kanan ke Purwokerto. Ya, pas dengan waktu masjid udah iqomah, jadi saya berhenti dulu untuk sholat duhur. Nah ini masjidnya. Alhamdulillah. Oke kita sholat dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sholat duhur. Jadi ini di perempatan Buntu, itu adalah arah ke Purwokerto. Tadi kita dari sana, dari timur. Nah yang ke sana, ke arah barat itu ke Cilacap, Bandung, atau Majenang bisa, Cilacap kota. Nah ini kita mau ambil ke yang selatan ke arah stasiun Kroya. Yuk kita jalan lagi.
tadi sempat gerimis. Secara kalau dilihat di map, kita tinggal berjarak 4,5 kilo. Nah, kita sudah di jalan arah ke Stasiun Kroya. Dapatnya dari perempatan Buntu kita ke arah selatan. Jadi ini ke selatan itu sampai ke Kroya, Adipala, Cilacap. Adipala itu Cilacap bagian timur selatan. Jadi sudah dekat dengan pantai ya. Ini jalanannya beton semua ya. Oke, kita masih stay di jalan. Nah, kita sudah sampai di perlintasan Stasiun Kroya. Stasiunnya di sana itu. Nah, kita belok kiri. Nah, kita sudah mau sampai di Stasiun Kroya. Nah, kita sudah masuk di pintu Stasiun Kroya. Setengah jam lagi penumpang sampai di Stasiun Kroya, jadi kita standby di dalam parkiran stasiun. Selamat datang, silahkan tekan tombol 1. Terima kasih, silahkan masuk. Ya, kita masuk. Di Stasiun Kroya. Oke, kita sudah sampai, alhamdulillah. Parkir dulu. Oke teman-teman, kita keluar dulu untuk foto kendaraan mobil untuk dilaporkan ke penumpang kita. Kita konfirmasi dulu bahwa kita sudah standby di Stasiun Kroya. Nah itu ya teman-teman, Kroya, bukan Korea ya, Kroya. Tepatnya di Kabupaten Cilacap. Kita matikan mesin dulu. Nah ini Stasiun Kroya. Cuaca agak mendung panas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di perjalanan saya selanjutnya. Oke, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.